Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Situasi di Balai Hakim benar-benar kacau. Semua orang berlarian mencari tempat untuk bersembunyi dari Jombai. Muyong dan beberapa pejabat lainnya bersembunyi di bawah gazebo. Mereka pikir itu tempat yang aman, namun ternyata salah. Seekor Jombai menemukan mereka dan berusaha masuk ke bawah gazebo itu. Mereka pun sontak kabur karena semakin banyak Jombai yang mendekat. Salah satu dari mereka tidak berhasil kabur dan tergigit. Beruntung Muyong masih bisa lolos. Tidak ada waktu lagi. Ia bersama beberapa orang yang tersisa berlari mencari tempat aman. Sementara sebagian lainnya dimakan oleh Jombai. Mereka akhirnya menuju tempat pengurungan di mana Sobi dan dua narapidana lain sedang dikurung. Dalam kepanikan, mereka berusaha membuka pintu pengurungan, tetapi pintu itu sulit sekali dibuka. Para Jombai sudah semakin dekat, membuat mereka semakin panik. Akhirnya, salah satu pintu berhasil dibuka. Tetapi ketika hendak masuk, salah satu dari mereka kalah cepat dan langsung diserang Jombai. Hanya Cobompal dan seorang prajurit yang selamat. Mereka mencoba membuka pintu lain tepat di mana Sobi dikurung. Pintu itu pun sangat susah dibuka, tetapi kali ini keberuntungan berpihak kepada mereka. Mereka berhasil masuk. Namun ketika prajurit hendak mengunci pintu, ia tergigit oleh Jombai. Dalam hitungan detik, prajurit tersebut tersungkur dan meninggoy. Banyak Jombai berusaha masuk ke dalam. Tangan mereka meraih ke dalam penjara. Tak lama kemudian, tubuh prajurit yang sudah mati bergerak. Dengan tangan gemetar penuh ketakutan, Sobi menusukkan pedang ke leher Jombai itu hingga tubuhnya roboh. Sementara itu, di penjara sebelah dua narapidana terikat bersama dengan sebatang kayu yang menghubungkan leher mereka. Namun salah satunya sudah berubah menjadi Jombai. Bayangkan betapa mengerikannya. Ia terus mencoba menyerang orang di sebelahnya tetapi terhalang kayu yang mengekang leher mereka. Sedangkan di sisi lain, Yongsin baru saja menyelamatkan seorang anak kecil dari serangan Jombai, lalu membawanya naik ke atas genteng. Ternyata di atas sana ada tempat persembunyian yang sangat aman dan sulit dijangkau oleh Jombai. Banyak sekali orang yang bersembunyi di sana. Dari pintu balai kota terlihat seorang ibu yang menggendong anaknya sambil dikejar Jombai. Ibu itu benar-benar ketakutan. Yongsin hendak menolong wanita itu. Ia mengulurkan tangannya untuk membantunya naik ke atas. Tapi ketika ia sedang berusaha menarik wanita itu, segerombolan Jombai sudah berada tepat di bawahnya dan siap menyantap. Tidak ada pilihan lain, Yongsin terpaksa hanya menyelamatkan bayi yang digendong wanita tersebut. Setelah bayi itu terselamatkan, Yongsin melepaskan uluran tangannya dan membiarkan wanita itu jatuh dimakan Jombai. Situasi di sana benar-benar kacau. Kekacauan itu tidak hanya terjadi di Balai Hakim saja. Para Jombai itu kini telah menyebar menyapu seluruh penjuru kota Dongne, menyerbu setiap lorong, rumah, dan gang kecil. Seperti saat ini, mereka menyerang pusat pemerintahan kota Dongne. Para pejabat dan prajurit yang bersembunyi di balik tembok kokoh pun tetap terserang. Satu persatu dari mereka mulai tumbang dan berubah menjadi Jombai. Penduduk yang sedang memancing ikan dan tidak tahu apa-apa pun terheran-heran melihat banyak orang yang berlarian. Tak lama kemudian datang segerombolan orang yang mereka kira manusia biasa. Bahkan, para penduduk mengajak mereka menangkap ikan bersama. Namun ketika sudah mendekat, para penduduk baru menyadari bahwa itu bukan manusia, melainkan Jombai yang menyeramkan. Lalu berpindah ke suatu tempat kumuh yang merupakan pemasok obat di Jiulhon. Diawali dengan seorang anak kecil yang menggigit ibunya. Mereka tidak menyadari bahwa itu bukan anak kecil biasa, melainkan Jombai. Mereka baru tersadar ketika semakin banyak manusia aneh dengan tubuh berlumuran darah datang. Semua orang berlarian tak beraturan, saling menyelamatkan diri.
Hanya ada satu anak yang selamat di tempat itu, yaitu anak yang disembunyikan di dalam peti oleh ibunya ketika masih dalam keadaan normal. Ia menyaksikan secara langsung ibunya menggigit adiknya dengan wajah yang benar-benar menyeramkan. Dan ternyata tempat terbakar yang dilihat Li Chang itu adalah balai hakim. Tak lama kemudian ia mendengar suara aneh. Suara itu berasal dari Jombai yang ada di atas perahu dan bergerak menuju tempat Li Chang berdiam. Disusul dengan puluhan Jombai yang sedang menyeberang jembatan menghampirinya. Beberapa Jombai pun berjatuhan dari atas jembatan. Melihat itu, Li Chang sontak berlari secepat mungkin sambil dikejar banyak Jombai. Dari arah lain, Muyong datang dengan kudanya sambil memanah satu persatu Jombai untuk menyelamatkan Li Chang. Jombai pun berjatuhan ke dalam air. Li Chang mendekati Muyong dan hendak berlari, namun terhalang oleh Jombai yang menyerang dari belakang. Mereka terguling. Jombai itu menghampiri Muyong dan hampir menggigitnya. Dengan cepat Muyong menusukkan pedang ke dada Jombai itu, tapi Jombai masih hidup dan terus berusaha menggigitnya. Dari belakang, Li Chang memenggal kepalanya. Barulah Jombai itu tumbang. Hingga tersisa satu Jombai yang berusaha menyeret tubuhnya untuk menghampiri Muyong dan Li Chang, disusul dengan Jombai yang sebelumnya jatuh ke air dan bangkit kembali. Mereka harus dibidik, namun anak panah sudah habis. Terpaksa mereka harus berlari, dikejar oleh Jombai. Sampai akhirnya Li Chang dan Muyong tiba di tempat persembunyian pejabat pemerintah dengan tembok yang tinggi. Banyak orang di luar ingin masuk, tetapi gerbang besar itu tidak dibuka sama sekali. Mereka mengetuk gerbang, namun orang di dalam tidak merespon. Li Chang mencoba memanjat, tetapi prajurit dari dalam menembakkan anak panah hingga membuatnya terjatuh. Muyong menghampiri dan membantunya, lalu berkata dengan kesal bahwa yang bersamanya adalah putra mahkota. Namun orang di dalam tidak percaya. Masyarakat yang ada di sana serempak naik ke pagar karena Jombai sudah mulai mendekat. Li Chang dan Muyong terus berlari, tapi tidak menemukan tempat persembunyian. Akhirnya, mereka terpaksa nyemplung ke dalam danau untuk menyelamatkan diri. Beberapa Jombai ikut terjebak dan masuk ke dalam danau. Li Chang dan Muyong berenang dengan buru-buru untuk menyeberangi danau itu. Sementara sebagian Jombai terdiam di seberang sana melihat mereka. Muyong berkata bahwa tabib wanita Sobi benar-benar jujur dengan apa yang dia katakan. Li Chang dan Muyong menatap balai hakim sambil merenungi kericuhan yang terjadi. Di kediaman lain yaitu istana raja, hal yang sama terjadi. Setiap malam, raja harus diberikan manusia untuk dimakan. 부족함 없이 잘 모셔야 할 것이다. Dokter kerajaan berkata bahwa raja harus diberi makan dan minum yang banyak sampai anak ratu lahir. Dan ratu harus menjaga anak itu dengan baik karena dia adalah penerus bangsa ini. Ratu terdiam dan menunduk melihat alas kakinya yang berlumuran darah akibat makanan raja. Sedangkan di balai kota, para Jombai berada di bawah tempat persembunyian Yongxin bersama masyarakat lainnya. Jombai itu benar-benar kelaparan dan mencari mangsa. Mereka melihat manusia dari sela-sela kayu di bawah. Begitupun Sobi dan Bompal, tempat pengurungan mereka juga dikelilingi banyak Jombai yang kelaparan dan siap menyantapnya. Tak lama kemudian matahari terbit. Semua Jombai kabur mencari tempat bersembunyi.
Hal yang sama terjadi pada raja. Kini raja sudah kembali berbaring dan tertidur. Perawat kerajaan berusaha menutupi luka di wajah raja dengan bedak. Perawat itu sangat berhati-hati dan ketakutan. Sedangkan ratu sedang berjalan menuju ruang ganti baju karena pakaian yang ia kenakan terkena bercak darah akibat semalam. Untuk menghilangkan jejak, baju dan alas kaki yang penuh darah itu dibakar oleh pelayan kerajaan di ruang bawah. Berpindah ke Dongne, seorang anak yang terselamatkan di tempat penyuplai obat Jiulhon kini keluar dari persembunyiannya. Ia sangat kaget dan bingung melihat keadaan di luar yang penuh darah dan berantakan. Begitupun Yongsin dan orang-orang yang bersembunyi bersamanya. Semua orang keluar dari tempat persembunyian dan berkumpul. Sobi dan Bompal juga keluar dari pengurungan. Bompal terkejut melihat seluruh Jombai itu tertidur di bawah gazebo. Mereka terus berjalan dan berkumpul di balai hakim. Bompal marah kepada asisten dan para prajuritnya karena mereka meninggalkannya sendirian. Untung saja ia diselamatkan oleh Sobi. Tapi mereka justru marah dan menyalahkan Yongsin lalu menangkapnya. Yongsin berkata bahwa ia sudah memberitahu kemarin. Bompal dengan emosi meluap bertanya, dari mana asal monster-monster itu? Sobi menghampiri dan menjelaskan bahwa mereka adalah orang sakit yang ada di Jiulhon. Karena sangat kelaparan dan tidak sanggup menahannya lagi, mereka memakan mayat manusia yang tak lain adalah mayat Dan-i. Jika kalian ingat, Dan-i itu mati diserang oleh raja yang sebelumnya sudah menjadi Jombai duluan. Makanya orang-orang yang memakan daging Dan-i bisa terinfeksi virus Jombai juga. Ya, singkatnya setelah itu mereka berubah menjadi monster yang menginginkan daging dan darah manusia pada malam hari. Sedangkan di siang hari mereka bersembunyi dari matahari dan tertidur seolah-olah mati. Mendengar itu Bompal marah dan ingin menghukum Yongsin. Yongsin tidak keberatan untuk dihukum. Namun menurutnya alangkah baiknya menyingkirkan mayat-mayat itu terlebih dahulu. Karena ketika matahari terbenam akan muncul banyak monster lagi. Namun meskipun dikubur mereka akan tetap keluar. Sehingga harus dipenggal atau dibakar, ujar Yongsin. Seorang ibu tua sebut saja Bu En, dia adalah mantan komandan. Bu En tidak setuju jika mayat-mayat dibakar karena di sana terdapat putranya, satu-satunya. Jika ada yang menyentuhnya sekalipun, maka mereka harus berhadapan dengannya terlebih dahulu. Begitu pula keluarga bangsawan lainnya yang juga tidak setuju. Asisten Bompal mengatakan bahwa tidak boleh membakar bangsawan tanpa izin pengadilan kerajaan. Karena tindakan itu akan dihukum dan juga akan mendatangkan amukan dari kaum kelas atas. Lalu bagaimana? Ujar Bompal. Asisten itu merenung, kemudian memberikan ide untuk tetap membakar mayat-mayat rakyat biasa, sedangkan mayat para bangsawan dikubur dalam tanah paling dalam. Cara membedakannya dapat dilihat dari pakaian yang mereka kenakan, ujarnya dengan absurd. Anehnya ide absurd itu justru disetujui oleh Bompal dan ia langsung menyuruh para prajurit untuk memisahkannya. Pada saat itu, Li Chang bersama Muyong baru saja datang dengan amarah meluap. Ia berkata, "Mengapa pejabat ini tidak melindungi rakyatnya?" sambil menonjok asisten itu dan menodongkan pedangnya. Prajurit langsung sigap mengacungkan pedang. Namun Muyong mengancam, "Jika kamu mengacungkan pedangmu, kau akan dipenggal." Prajurit pun langsung terdiam. Si asisten bertanya, "Siapa kau berani-beraninya?" Li Chang melemparkan jubah lambang kerajaan atau disebut sebagai jubah kebesaran. Melihat itu Bompal gemetar dan langsung bersimpuh di hadapan Li Chang. Semua orang di sana terkejut. Lalu Bompal menyuruh semua orang berlutut dan berteriak, "Dia adalah putra mahkota Pangeran Li Chang." Seketika semua orang bersujud. Li Chang masih menodongkan pedang ke asisten itu, lalu berkata bahwa asisten itu akan dihukum setelah situasi aman. Karena banyak rakyat yang mati akibat dia yang tidak mau membukakan pintu barak. Setelah itu, Li Chang menyimpan pedangnya dan bertanya berapa jumlah prajurit yang masih ada. 50 tuan, jawab Bompal. Li Chang menyuruh prajurit untuk mencari mayat dan segera membakarnya. Meskipun ibu-ibu tadi melarang keras, Li Chang tidak menghiraukannya. Ia memerintahkan menyalakan sinyal api, lalu mengirimkan kurir untuk menyebar berita dan meminta bantuan. Li Chang juga memerintahkan agar Dongne dikarantina, serta harus membawa orang-orang yang selamat menggunakan perahu ke tempat aman sebelum senja tiba.
Sebelum lanjut, saya ingin memberikan beberapa informasi tentang klan Haewoncho. Haewoncho merupakan sebuah klan atau keluarga bangsawan yang ada di kerajaan Joseon. Pemimpin klan ini bernama Cho Hakju. Kita panggil saja Hakju. Selain sebagai pemimpin klan Haewoncho, Hakju juga menjabat sebagai kepala dewan tertinggi di kerajaan Joseon. Yap, jadi dia ini adalah kepala dewan tertinggi, bukan dokter kerajaan. Tadi saya salah. Hakju diceritakan memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Cho Bom-il yang sebelumnya sudah kita lihat bertarung dengan Lee Chang. Tapi sayangnya dia sudah meninggoy. Lalu anak kedua tak lain tak bukan adalah si ratu kerajaan guys. Kita panggil saja Ratu Cho. Sementara itu Bompal juga termasuk dalam keluarga klan Haewoncho. Dia merupakan keponakan dari Hakju. Hakju ini sangat terobsesi dengan kekuasaan. Ia menikahkan putrinya dengan Raja Joseon agar kelak kerajaan Joseon diambil alih oleh cucunya, sehingga Hakju bisa mengendalikan kerajaan tersebut. Oke, penjelasannya segitu aja dulu. Johak yang sedang berjalan disambut oleh seorang ajudan. Dia pun diantarkan ke ruangan Kim Sun. Sedikit info, Johak adalah salah satu bawahan Hakju, sedangkan Kim Sun adalah ketua para pelajar di kota Hanyang. Kim Sun mengatakan bahwa ia menemukan mayat di istana dan pasti ada sesuatu yang terjadi yang disembunyikan oleh Hakju. Mendengar hal itu, Johak terkejut karena menurutnya hal tersebut mustahil. Tapi menurut Kim Sun, satu-satunya cara untuk memastikannya adalah dengan pergi ke istana raja dan menemui paduka raja secara langsung. Namun Johak mengingatkan, Ratu melarang siapapun masuk ke istana raja. Kim Sun lantas menjawab dengan tegas, kita hanya melayani raja, bukan ratu. Ia kemudian menambahkan bahwa Tuan An Hyon akan ikut bersama mereka. Mendengar itu Johak semakin terkejut. Tuan An Hyon bersembunyi di kampung halamannya, berduka atas kematian ibunya selama 3 tahun. Tetapi jika dia bertindak, semua orang akan mengikutinya, jelas Kim Sun. Tuan An Hyon ini sepertinya adalah sosok yang sangat berpengaruh teman-teman. Shin langsung menyorot pria tersebut. Dia pun melihat asap dari arah Dongne dan mengerti bahwa itu adalah sebuah sinyal. Namun sayangnya, rencana itu diketahui oleh prajurit yang mengawasi Kim Sun. Prajurit tersebut langsung melapor kepada Hakju. Ia memperlihatkan surat yang dibuat Kim Sun untuk Tuan An Hyon di Sangju. Dari penuturan si prajurit, diketahui bahwa Tuan An Hyon adalah seorang pahlawan perang 3 tahun yang lalu. Jika Tuan An Hyon berpihak pada Pangeran Lee Chang, semua rakyat akan mendukungnya Tuan Hakju, ucap si prajurit. Tapi Hakju hanya tersenyum meremehkan. Biarkan saja, bahkan An Hyon sekalipun tidak akan bisa melawanku, ujar Hakju. Kembali ke Dongne. Bompal memerintahkan ajudannya untuk membawa Sobi ke ruangannya. Sobi pun masuk dengan wajah ketakutan dan langsung meminta maaf atas semua yang terjadi. Ia mengira bahwa Bompal akan memarahinya, tetapi ternyata tidak. Bompal justru berterima kasih karena Sobi telah menolongnya tadi malam dan bersumpah akan membalas jasanya. Sampai semua rambutku menjadi putih, kau akan tetap di sampingku, ucap Bompal. Namun sayangnya Sobi salah sangka. Ia mengira bahwa dirinya akan diangkat sebagai tabib pribadi, lalu meminta izin untuk memeriksa denyut nadinya karena wajah pria itu memerah. Padahal wajah Bompal memerah karena gugup. Sepertinya ia menyukai Sobi. Namun, percakapan mereka terpotong karena ajudannya memberitahu bahwa Muyong datang. Pintu pun terbuka dan Muyong meminta izin untuk membawa Sobi atas perintah Lee Chang. Sobi pun dipersilahkan pergi oleh Bompal. Tak lama setelah itu, asisten Bompal melaporkan bahwa karena kekacauan yang terjadi tadi malam, semua kapal perang hancur dan tidak ada kapal yang cukup untuk mengevakuasi orang-orang. Hanya ada 1 kapal barang yang cukup yang diperkirakan akan berlayar 2 jam lagi. Bompal marah dan kebingungan bagaimana caranya mengevakuasi semua orang hanya dengan 1 kapal, dan mereka harus melakukannya sebelum matahari terbenam. Sementara itu, Muyong membawa Sobi ke tempat di mana Lee Chang berada, yaitu gudang obat. Melihat hal itu, Sobi teringat kembali dengan kejadian masa lalu. Pada malam itu di ruang gudang obat di Jiulhon mengalir darah dari bawah pintu. Darah itu berasal dari orang-orang yang meninggal dan berubah menjadi makhluk aneh. Mereka sangat terkejut. Lalu ada mayat yang telah berubah menjadi Jombay dan menyerang Sobi. Namun Yongsin sigap menolong. Kemudian menarik Sobi untuk masuk kembali dan menutup pintu.
Tak lama setelah itu, pintu ditarik dari luar oleh tabib Li dan langsung dikunci. Tabib Li berkata bahwa di Hanyang tidak seperti ini. Saat Dan I digigit, ia sakit berhari-hari dan meninggal sebagai manusia. Tetapi ketika orang-orang itu digigit, mereka berubah menjadi monster yang sama. Penyakitnya sudah berubah dan menyebar. Sobi tidak mengerti sama sekali. Aku bisa menyembuhkannya. Aku akan mencatat semuanya di jurnal, ujar tabib Li. Sobi ingin mendekati tabib Li namun dicegah oleh Yongsin. Tak lama setelah itu, tubuh tabib Li bergetar dan berlumuran darah. Ternyata ia tergigit oleh Jombai. Tidak lama kemudian, tabib Li tumbang. Flashback selesai. Li Chang sedang membaca jurnal yang ditulis oleh tabib Li. Penyakit ini bisa disembuhkan? Tanya Li Chang kepada Sobi. Sobi menjawab iya. Li Chang membaca lagi jurnal tabib Li. Lembah dingin yang berkabut selama 4 musim. Tanaman dengan bunga ungu yang mekar di awal musim gugur akan membangkitkan orang mati. Apakah itu yang kau cari? Tanyanya kepada Sobi. Sobi menjawab dengan anggukan dan menjelaskan bahwa menurutnya jika menemukan tanaman itu, penyakit ini bisa disembuhkan. Jadi ia pergi mencarinya, namun sayangnya tidak menemukannya. Jadi saat ini belum ada cara untuk menyembuhkan penyakit Jombai. Obrolan mereka terpotong oleh Muyong. Ia berkata ada sesuatu yang harus dibicarakan. Muyong berkata bahwa ia tidak berhasil menemukan kepala Cho Bom Il. Jika ada yang membawanya kepada Hakju, semuanya akan menjadi sangat rumit. Karena Bom Il adalah putra tunggal Hakju. Kita akan semakin dalam masalah besar, pangeran, ujar Muyong. Ya, ternyata Cho Bom Il sempat tergigit oleh Jombai dan ketika dia berubah, Pangeran Li Chang langsung memenggal kepalanya. Namun di situ Li Chang tampak tak takut. Justru sekarang ia termotivasi untuk mengungkap kebohongan Ratu Cho. Raja telah meninggal, tapi Hakju dan Ratu Cho malah menggunakan tanaman pembangkit untuk membuat raja tetap hidup. Hingga anak yang dikandung Ratu Cho lahir. Semua itu mereka lakukan hanya karena menginginkan kekuasaan. Sobi dan jurnal tabib Li akan menjadi bukti untuk menjatuhkan mereka, ucap Li Chang. Li Chang pun berencana pergi untuk menemui Tuan An Hyon di Sangju. 나루토로 가시지요. 상주까지는 100길이 더 가깝습니다. Sementara itu, Bompal bersama para bangsawan sedang menaiki kapal. Para prajurit dan orang-orang yang ada di balai hakim berlarian karena kapal sebentar lagi berangkat. Yongsin yang berada di dalam pengurungan berteriak meminta kunci, dan kunci pun dilemparkan oleh prajurit. Namun, mereka licik. Mereka pergi sebagian dan tidak membawa seluruh masyarakat karena kapal tidak cukup menampung semua orang. Bahkan Yongsin pun tidak ikut terbawa. Dengan jahatnya, salah satu bangsawan yang sedang menaiki kapal malah mengatai masyarakat itu bodoh karena bukannya mencari cara, malah merengek. Bompal sedikit khawatir dan takut mengenai masyarakat. Ia takut Pangeran Li Chang marah. Namun asistennya berkata mustahil untuk menyelamatkan semua rakyat sebelum matahari terbenam. Untuk saat ini para bangsawanlah yang lebih diutamakan karena mereka harus tetap hidup dan memimpin Dongne. Bompal juga khawatir akan keselamatan Pangeran Li Chang. Apakah ia akan keluar dari Dongne dengan selamat? Namun lagi-lagi asistennya meyakinkan bahwa semua pasti aman. Salah satu prajurit bertanya kepada asisten Bompal, apakah tindakan ini tidak akan membuat pangeran marah? Karena jika dia tahu mereka bisa dipenggal. Asisten itu malah menjawab, kita sudah memanahnya tadi malam. Melakukan ini ataupun tidak, kita tetap mati. Kapal pun berlayar, membelah deburan ombak di tengah laut. Episode 3 lalu ditutup dengan memperlihatkan Ibu En yang sedang berada di gudang dan berjalan menuju sebuah kotak peti. Sepertinya peti itu berisi mayat anaknya yang ia larang untuk dibakar. Kingdom bersambung.